Pak Heri, Ya. akhir-akhir ini segala sesuatu dikritik, bahkan hal yang baik pun dikritik, sehingga rasa hormat kepada sama tidak ada lagi. Bahkan kepada hamba Tuhan pun orang tidak menghormati lagi. Ya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, orang itu karena kecewa, Pak. Orang kecewa karena keinginannya tidak tercapai, bahkan harapannya tidak tercapai. Nah, akhirnya kekecewaan yang dimiliki oleh orang yang tidak dewasa, akhirnya hilang rasa hormat, tidak menghargai lagi, dan akhirnya ya dia ngata-ngatai dan lain sebagainya. Kalau orang yang kecewa terus hilang rasa hormat, lalu dia tidak punya kedewasaan rohani, dia menginginkan orang yang tidak dihormati lagi itu terpuruk. Yang parah lagi, dia puas kalau orang tersebut, maksudnya yang dikritik itu semakin terpuruk, tertimpa tangga lagi, kemudian dipermalukan, jadi viral, dan ada kepuasan sendiri. Nah, ini sangat tidak baik. Apalagi sifat kritis ya. Nah, sekarang kan orang pintar semakin banyak, Pak. Ya. Karena orang tidak sekolah pun bisa jadi pandai. Karena Google itu hampir tahu segala sesuatu. Ilmu pengetahuan, rohani, politik ada semua, sampai cara bikin ketupat itu ada. Ya. Nah, sehingga orang sekarang seolah-olah dia merasa terbuka gitu. Dan sekarang bagi yang menyampaikan firman, bagi yang menyampaikan motivasi, harus super hati-hati. Ya. Karena kecenderungan orang kritis selalu melihat sisi-sisi lain yang berbeda, sisi-sisi lain yang kurang. Nah, ini kalau kritis tidak di dalam kedewasaan rohani, Pak, akhirnya menjadi kaum oposan, jadi oposisi gitu loh. Lihat itu kelompok oposisi, apapun yang dilakukan pemerintah yang terbaik selalu jelek di matanya. Orang yang kritis dan oposan ini, kacamatanya tuh bukan kacamata bening, jadi tidak melihat bumi dunia ini sebagai warna aslinya, karena dia memakai kacamata hitam dan buram, kotor lagi, sehingga apapun yang dia lihat itu kotor semua. Nah, hari-hari ini tampaknya wajar, tetapi marilah kita jadi orang yang di atas rata-rata. Kritis penting. Kepandaian itu bukan untuk melihat kekurangan orang terus. Kepandaian itu untuk melengkapi dan mencukupkan kekurangan orang lain, ya. Kalau engkau melihat kekurangan orang lain, bukan untuk dipermalukan, tetapi apa? Untuk dimotivasi, ayo bisa bagian ini, ayo kembangkan, ayo bersama saya. Nah, itu jauh lebih bagus. Lah, masalahnya kan orang hanya kritik tanpa solusi. Siapapun juga bisa, dan itu tidak baik. Kalau ada orang yang hanya kritik, terus akhirnya terjebak menjadi mental oposan, Pak, ini orang yang sulit berkembang. Karena firman Tuhan kan di Amsal mengatakan, aku melihat, memandang, dan memperhatikan, dan menarik pelajaran. Orang yang terlalu kritis, orang yang sulit menarik pelajaran. Yang dia lihat adalah kekurangan. Maka engkau sulit bergaul dan sulit mendapatkan berkat dari orang lain. Bukankah itu hal yang wajar kalau orang kehilangan rasa hormat? Apalagi hamba Tuhan itu sudah jatuh dalam dosa. Masihkah kita menghormati orang itu? Ya, saya secara manusiawi ya wajar saja. Saya pun beberapa ketika mendengar seseorang yang dikenal dan luar biasa ternyata dia terpuruk, saya pun hilang simpati ya. Dan itu wajar. Tetapi menghormati itu bukan pilihan. Tetap harus dihormati. Bukan karena kita menerima dosanya, bukan karena komprominya, tetapi satu, karena itu perintah firman Tuhan. Yang kedua, mari lihat dia ini manusia, apalagi dia kepala rumah tangga, punya anak, istri. Kalau saudara permalukan dengan tanpa rasa hormat, dengan kata-kata yang bahkan kasar sekali ya, seolah-olah Anda itu malaikat yang kudus ya. Coba perhatikan, kalau itu adalah Anda sudah terpuruk, saya yakin Anda sudah menyesal sekali, bahkan sudah bertobat sebetulnya. Tetapi orang kan tidak melihat itu. Lalu saudara, ya ini seandainya itu saudara ya, lalu Anda diviralkan di Facebook, media-media yang lain, dikatakan dan nyebar semua rupa. Lalu istrimu membaca dan mendengar dan melihat, lalu anakmu membaca, kira-kira perasaanmu bagaimana? Jadi ini bicara soal kemanusiaan dulu ya. Jadi hargai sebagai manusia. Terus yang berikut, ingat,
sekalipun dia mantan hamba Tuhan atau dia mantan orang yang pernah pelayanan, saya ngomong soal umum ya, sekalipun dia adalah mantan pelayan Tuhan, ingat, dia sudah banyak membawa orang kepada Tuhan. Dan oleh karena pelayanannya yang lalu, ada beberapa orang yang jadi hamba Tuhan dan sekarang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, karya ini tetap harus dihargai. Nah, orang kan lihatnya yang sekarang. Dan kadang-kadang ternyata cerita ini udah 15 tahun yang lalu, dan cerita ini adalah cerita 3 tahun yang lalu. Sementara setelah 3 tahun kemudian dia udah berubah. Manusia itu bukan kardus, bisa berubah. Jadi percayalah dan hargailah perubahan itu. Dan hargai di situ bahwa dia biar bagaimanapun juga sudah banyak hal yang telah dia lakukan. Lalu kembali lagi, itu karena perintah firman Tuhan. Itu Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Entah jatuh atau tidak, pertama hormat. Apalagi hamba Tuhan yang tidak jatuh dalam dosa, yang sedang terus memotivasi saudara, membawa saudara kepada kebenaran bukan hanya hormat, tapi taati. Nah, kata hormat tadi bukan kompromi terhadap dosanya. Hormat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghargai. Ya, jadi tetap hargai dia sebagai orang yang pernah berjasa. Jangan lupa terhadap hari itu, ya. Kemudian sekalipun dia jatuh, hargailah mereka itu karena mereka tetap layak untuk kita hargai. Jadi hormat bukan berarti tunduk kepada dosanya. Jadi seperti itu prinsipnya, dan hargai dia sebagai seseorang yang punya perasaan juga. Ketika kita mengecam, ketika kita mengkritik habis-habisan, jangan lupa apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Ya, jadi saudara ketika hajar-hajar orang di medsos ya dengan kata-kata pedas seolah-olah Anda itu orang yang kudus, ingat, kalau apa yang saudara katakan itu dikenakan kepada saudara, kira-kira bagaimana? Jadi pikir baik-baik ya, bahwa dia juga manusia sama dengan saudara. Demikianlah wawancara singkat saya bersama Bapak Heri. Sampai jumpa lagi. Salam sehati.